Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Silakan disimak ya. Buka buku tema 7 kelas 3, subtema 3, pembelajaran 2, halaman 125. Bacalah teks berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Benny, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Lanjut halaman 126. Ayo mencoba. Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Nah, ini merupakan tanda-tanda aturan di kolam renang. Ada tanda kedalaman air, dilarang mendorong, dilarang terjun di kolam dangkal, dilarang berenang sendiri, dan dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang. Temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Lanjut halaman 127. Ayo membaca. Setelah berenang, Udin, Benny, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Bacalah teks berikut. Judulnya Alat Komunikasi Tradisional dan Modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Lanjut halaman 128. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Bawahnya, kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Yang sebelah kiri yaitu alat komunikasi tradisional, yaitu berupa daun lontar, prasasti, gong, dan lonceng. Alat komunikasi modern berupa telegraf, pesawat telepon, dan ponsel. Lanjut halaman 129. Gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu. Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata. Lengkapi kalimat berikut dengan menggunakan
kata yang ada di paling bawah, yaitu tradisional, kentungan, modern, gong, dan ponsel. Jadi tinggal kalian masukkan saja ya sesuai dengan kalimatnya. Nomor 1, alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu, yaitu apa? Tradisional. Nomor 2, titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional, yaitu kentungan. Nomor 3, lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama. Nomor 4, telepon kini berkembang menjadi ponsel. Nomor 5, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Lanjut bawahnya, ayo mengamati. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Lanjut halaman 130. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Bawahnya, ayo menulis. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Jenis sifat yaitu sopan, ciri-ciri menghormati setiap orang. Jenis sifatnya sombong, selalu merasa lebih baik dari yang lain. Keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Rendah hati, selalu menghargai orang lain. Humoris, senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Lanjut halaman 131. Selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu. Apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Amati 5 orang temanmu. Dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Contoh jawabannya misalnya seperti ini ya. Nama Doni, sifat sabar, kebiasaan suka menolong. Yang kedua, nama Ida, sifat sombong, kebiasaan suka marah. Yang ketiga, nama Aisyah, sifat pemalu, kebiasaan mudah menangis. Yang keempat, nama Roni, sifat keras kepala, kebiasaan suka usil. Yang kelima, nama Randi, sifat humoris, kebiasaan suka menghibur. Lanjut halaman 132. Diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kegiatan bersama orang tua. Siswa mencari informasi dan meminta pendapat orang tua mengenai alat komunikasi yang biasa digunakan sehari-hari. Orang tua membimbing siswa dalam menarik kesimpulan mengenai perbedaan pendapat serta bagaimana menyikapinya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.